warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Livia, saya dari kelompok 4 materi kelima. Di sini saya akan menjelaskan sejarah media grafis. Di dalam bahasa, grafis digunakan oleh manusia sebagai simbol-simbol pada zaman prasejarah. Grafis sangat berkembang pesat dalam peradaban manusia dan sudah ditemukan media cetak dan tulis. Grafis mulai diterapkan pada kerajaan Romawi di awal abad pertama yang berhasil menaklukkan, yaitu negara Yunani. Negara Yunani membawakan sebuah peradaban baru di dalam sejarah barat. Beberapa yang dapat diadaptasikan pada saat itu ada kesusastraan, kesenian, dan agama, serta dikenalnya sebagai huruf alfabet. Di awal abad diantaranya masih dikenalkan 21 huruf Latin, yaitu A sampai Z, kecuali 3 huruf, yaitu J, U, dan W. Dikarenakan 3 huruf ini terdapat di abad pertengahan dan menjadi 26 huruf Latin. Beberapa tokoh yang ikut serta dalam sejarah media grafis. Yang pertama, pada tahun 1447, yaitu ada Johannes Gutenberg, telah menemukan bahwa teknologi media cetak telah digerakkan dengan model tekanan yang di Rheinland. Nah, ini merupakan suatu perkembangan revolusi yang dapat memungkinkan untuk memproduksi buku dengan biaya rendah. Dan ini merupakan sebuah informasi pada masa pembangkitan di negara Eropa. Yang kedua, yaitu ada Aloysi Senefelder. Nah, beliau ini di tahun 1771 hingga 1834 telah menemukan teknik cetak litografi. Teknik ini memanfaatkan prinsip tolak tanah, air, dan minyak, dan memiliki tujuan agar secara leluasa untuk melakukan penggambaran dalam blok yang berukuran besar. Pada masa Aloysi Senefelder, pesatnya sebuah poster yang begitu banyak. Di masa sekarang, media grafis sudah banyak sekali yang menerapkan, dikarenakan sudah adanya mesin cetak dan komputer yang sangat canggih. Hal ini merupakan dua hal yang secara signifikan untuk mempercepat perkembangan dalam menggunakan media grafis, seperti kartun di televisi, perfilman, koran, dan majalah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat media grafis. Media grafis adalah salah satu media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah media grafis termasuk dalam salah satu media visual. Fungsi media grafis sama seperti media lain, yakni digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan di sini diartikan sebagai materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini nanti disampaikan dari sender, yakni dari guru. Pesannya berupa message dan hasilnya diterima oleh receiver. Digambarkan seperti di dalam sebuah bagan, nanti ada sender, ada message-nya, kemudian ada receiver-nya. Media grafis identik dengan penggunaan simbol-simbol berupa angka, gambar yang perlu dipahami terkait makna yang terkandung di dalam simbol ataupun angka-angka tersebut.
Media grafis memiliki manfaat sebagai berikut, antara lain menarik minat belajar anak-anak, diharapkan terdorong kemauan untuk memperhatikan dan mau untuk mempelajarinya. Biasanya anak-anak akan lebih tertarik belajar ketika ada media yang digunakan seperti gambar, angka, warna mungkin yang menarik seperti itu, sehingga anak-anak tidak mudah cepat bosan dalam kegiatan pembelajaran. Memperjelas ide sajian pembelajaran. Guru yang memiliki ide abstrak ketika menyajikan pembelajaran dengan menggunakan perhitungan media grafis akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin seorang guru itu memiliki ide yang masih di dalam angan-angan untuk kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, nanti ketika disajikan seperti kita buat bagan atau buat apa ya, seperti lingkaran, biasanya digunakan dalam pembelajaran matematika, seperti diagram lingkaran. Nanti sekian warna orange, sekian persen, ini untuk apa, seperti itu biasanya. Kemudian yang berikutnya, untuk memperkenalkan buah pemikiran yang baru dari ide-ide semula. Jadi dari ide-ide yang lawas, yang lama, itu bisa diolah dengan sajian yang baru. Memperkuat daya ingat terhadap pembelajaran. Jadi anak-anak akan lebih mudah ingat ketika pembelajaran itu disajikan dalam bentuk gambar, sehingga nanti kalau mengingat-ingat mungkin anak-anak, oh ya warnanya pink itu gitu. Berikutnya, manfaat ini juga sejalan dengan pendapat Derek Routry. Beliau mengemukakan bahwa manfaat media grafis dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Peserta didik akan termotivasi dalam belajar. Loh, kan media grafis, bagaimana kok bisa termotivasi dalam belajar? Begini, dalam pembelajaran itu peserta didik tidak hanya dimotivasi oleh guru, mungkin dalam menyajikan media grafis nanti bisa dengan gambar, artinya anim. Kita buat seolah anim itu karakternya bisa membuat anak semangat dalam belajar, termotivasi akhirnya. Memperkenalkan materi ajar dengan cepat seperti tadi. Penyediaan rancangan pembelajaran baru, peserta didik lebih aktif dalam merespon pembelajaran karena ya efek gambar, efek menyenangkan tadi. Berikutnya, meningkatkan penguasaan praktis. Manfaat-manfaat yang didapat dari media grafis ini cukup banyak dan cukup besar. Apabila guru mampu mempelajari dan memanfaatkan media grafis ini untuk pembelajaran, tentu akan sangat bermanfaat nanti kepada anak-anak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Baimah Rahma Rashidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media grafis. Nah, dalam karakteristik media ini akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu pembelajaran. Di sini ada beberapa karakteristik media pembelajaran, yaitu yang pertama ada media grafis visual atau media grafis diam. Secara sederhana saja, kita artikan bahwasannya media grafis ini sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Lalu, karakteristik dari media grafis ini secara umum, yang pertama adalah melibatkan indera penglihatan. Yang kedua adalah relatif murah dan ditinjau dari segi biayanya. Yang ketiga adalah relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Lalu selanjutnya
Secara lebih khusus lagi, karakteristik media grafis ini dapat ditinjau dari jenis-jenisnya. Yang pertama ada gambar atau foto. Nah, dalam gambar atau foto ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah satu, dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Yang kedua, sifatnya ini lebih konkret, lebih realistis, menunjukkan pokok-pokok masalah. Yang ketiga adalah dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Selanjutnya yang keempat adalah dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Lalu yang kelima adalah dapat memperjelas suatu masalah. Yang keenam adalah murah sekali harganya dan sangat mudah untuk diperoleh. Selain tadi ada 6 syarat yang harus dipenuhi agar media ini menjadi pilihan tepat dalam pembelajaran. Media foto tadi ya. Yang pertama, harus otentik. Yang kedua, pastinya harus sederhana. Dan yang ketiga adalah ada bantuan petunjuk ukuran sebenarnya. Yang keempat adalah menunjukkan gerak atau perbuatan. Yang kelima adalah relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keenam adalah mengansur unsur seni. Berikutnya ada sketsa. Nah, media jenis ini termasuk gambar dalam bentuk yang sangat sederhana atau bisa disebut dengan draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok. Karena itu, setiap guru haruslah mampu menuangkan idenya ke dalam bentuk sketsa ini, karena ia dapat menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme, dan dapat memperjelas penyampaian pesan dengan harga yang relatif sangat kecil. Lalu yang ketiga ada diagram. Diagram ini adalah gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu. Ada beberapa ciri diagram yang perlu diketahui. Yang pertama, dia itu bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang-kadang itu sulit dimengerti. Yang kedua adalah bahwasanya untuk dapat membaca diagram, seseorang itu harus mempunyai latar belakang tentang materi yang didiagramkan. Yang ketiga adalah diagram dapat memperjelas arti dan memudahkan pemahaman. Lalu diagram yang baik itu seperti apa sih? Diagram yang baik sebagai media pendidikan itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Yaitu yang pertama, rapi, benar, memiliki titel serta label dan penjelasan-penjelasan tertentu. Yang kedua adalah ukurannya cukup besar dan ditempatkan pada tempat yang strategis. Yang ketiga adalah urutan dan susunannya ini disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Selanjutnya ada display board. Nah, display ini adalah media yang dapat menyalurkan pesan-pesan visual setelah dilakukan penataan informasi pada perangkat-perangkat tersebut. Itu ada papan tulis atau whiteboard, lalu ada papan flanel, ada papan buletin atau itu loh majalah dinding, lalu ada flip chart dan gambar mati yang diproyeksikan. Lalu yang keempat ada bagan. Bagan atau sering juga disebut dengan chart, media grafis chart. Nah, di sini media grafis ini didesain untuk menyajikan ringkasan visual secara jelas dari suatu proses yang penting. Agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat dimengerti, maka biasanya dalam bagan ini disertai dengan media grafis lainnya seperti gambar, foto, atau lambang-lambang verbal lainnya. Bagan ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah pastinya dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, dan juga tidak rumit.
Yang kedua adalah bagan pohon ini digunakan untuk menyampaikan informasi tentang komposisi atau hubungan antar kelas atau keturunan. Lalu yang ketiga, untuk menyampaikan informasi tentang proses tanggung jawab. Dalam hal ini tanda panah itu sering digunakan. Yang keempat adalah bagan akar digunakan untuk menyampaikan informasi tentang berbagai sumber dari sesuatu. Selanjutnya adalah yang kelima, ini grafik atau graph. Grafik ini adalah media visual berupa grafis atau gambar yang dapat memberikan suatu informasi mengenai keadaan atau perkembangan sesuatu berdasarkan data secara kuantitatif. Nah, melalui grafik, siswa ini dapat menangkap gambaran secara lebih mudah tentang data-data statistik, misalnya grafik tentang perkembangan penduduk atau perkembangan jumlah siswa. Lalu yang keenam ada poster. Poster ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, saran atau ide tertentu, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Misalnya poster tentang keluarga berencana, lalu poster tentang kebersihan, lalu ada poster tentang ajakan menghemat air, dan masih banyak lagi. Nah, dalam suatu poster yang baik ini pastinya memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah mudah dimengerti atau mudah diingat. Yang kedua, tulisannya harus jelas. Tulisannya jelas dan mudah dibaca dan juga mudah untuk ditempatkan di mana saja. Yang ketiga adalah sederhana. Slogannya itu ringkas dan jitu. Yang keempat adalah menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Yang kelima adalah berwarna. Desainnya itu berwarna dengan motif dan desain yang bervariasi. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media grafis. Yang pertama yaitu grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Yang kedua yaitu diagram atau skema. Diagram atau skema merupakan suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol. Kelebihan diagram yaitu dapat menyajikan materi yang luas dan kompleks menjadi lebih padat dan sederhana. Yang ketiga yaitu bagan. Fungsi bagan yang pokok dalam penyajian ide-ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh siswa. Yang keempat yaitu sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu gambar. Penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lili Rahayu. Baik, di sini saya akan menyajikan penjelasan dari Mbak Yuli mengenai klasifikasi media grafis. Yang selanjutnya itu merupakan poster. Poster merupakan gabungan antara gambar atau tulisan dalam satu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok. Poster di sini hendaknya itu dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Poster tidak hanya untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tetapi juga digunakan untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Fungsi dari poster tersebut di sini mempengaruhi orang-orang yang membeli produk dari suatu perusahaan atau program-program tertentu seperti pemerintah yang mengajak atau memberitahukan hal-hal penting kepada masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya itu
papan flanel. Papan flanel di sini merupakan papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang dapat ditempel dan mudah dilepas. Papan flanel di sini itu merupakan media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada pihak tertentu. Dan papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan dalam papan kain flanel ini dapat dipotong dan dilepas dengan mudahnya sehingga dapat digunakan berkali-kali, dan papan flanel ini itu dapat menarik perhatian siswa agar apa yang disajikan oleh guru itu dapat dilihat dengan fokus dan dapat mengamatinya. Selain gambar, dalam jenjang SD atau TK, papan flanel ini biasanya dipakai untuk menempelkan huruf dan angka-angka. Yang selanjutnya itu bulletin board. Bulletin board di sini itu papan biasa tanpa dilapisi oleh apapun seperti kain flanel. Nah, gambar atau tulisan pada bulletin board itu biasanya langsung ditempel dengan menggunakan lem atau alat penempel lainnya. Dan papan bulletin ini tidak dilapisi dengan kain flanel, namun gambar atau tulisan langsung ditempelkan pada papannya. Fungsi dari bulletin board ini selain menerangkan sesuatu, juga dimaksudkan untuk memberitahukan kejadian atau informasi penting. Dan papan bulletin ini lebih populer atau lebih dikenal dengan biasanya itu yang namanya majalah dinding tersebut tuh, karena diletakkan di dinding-dinding kelas atau gedung. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan grafis media. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, media sederhana, mudah pembuatannya. Yang keempat, biayanya termasuk murah. Yang kelima, bahan-bahannya juga mudah diperoleh. Yang keenam, dapat menampilkan data atau rangkuman. Yang ketujuh, mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang kedelapan, penggunaannya tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Yang kesembilan, jelas dan tidak memerlukan informasi tambahan. Yang ke-10, dapat membandingkan suatu perubahan. Yang ke-11, dapat divariasikan dengan media grafis yang satu dengan yang lain. Yang ke-12, dapat memperbesar perhatian siswa. Yang terakhir, yang ke-13, yaitu membantu mengatasi keterbatasan siswa. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang ketiga, tidak dapat menjaga kelompok yang besar. Yang keempat, hanya menekankan presensi indera penglihatan. Yang kelima, tidak dapat menampilkan unsur audio atau motion. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memerlukan ketersediaan sumber keterampilan dan kejelian guru untuk memanfaatkannya. Sekian dari saya.